Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di dalam nggak kesini tahu, ini masih kosong. Ya, saya tuh senang kalau lihat itunya ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, tidak pernah kita hentikan, sebagaimana Allah tidak pernah menghentikan karunia, nikmat, anugerahnya kepada kita. Bahkan ketika kita lupa sama Allah, Allah tidak lupa untuk memberikan nikmat karunianya kepada kita. Bahkan ketika kita berdosa, melakukan kemaksiatan, melakukan kehinaan, melanggar aturannya, pada saat itu pula Allah tidak pernah melupakan kita, tetap memberikan karunia-Nya kepada kita. Padahal kita telah melupakannya. Saat kita melakukan dosa, mungkin ada orang yang melakukan dosa, mohon maaf, misalkan contohnya berzina. Pada saat itu Allah masih berikan dia kehidupan, masih dia berikan nafas, jantungnya masih didetakkan oleh Allah. Maka kemudian kita bersyukur atas segala nikmat Allah, Allah yang tiada tara, yang tidak bisa kita hitung. Seperti itulah pula kita terus mensyukurinya, karena Allah tidak pernah berhenti untuk memberikan karunia-Nya kepada kita. Termasuk kita bisa hadir di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini. Ini adalah sebuah kenikmatan, karunia. Tidak semua orang dimudahkan langkahnya, betul tidak Bu? Untuk hadir di taman. Tapi kalau kemudian mau ke taman safari, banyak yang ikut. Tidak semua orang digerakkan hatinya untuk bisa di taman surga, ya, seperti ini majelis ilmu. Tapi kalau ke taman mini Indonesia Indah, banyak yang ikut. Kan seperti itu. Maka ini sebuah karunia, sebuah rezeki, sebuah nikmat, sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan ini tidak semua orang diberikan. Maka kita bersyukur kepada Allah bisa hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga ini bukti kami sebagai bukti rasa syukur kita, diberi badan sehat, kaki yang masih bisa untuk jalan, kita buat untuk menuntut ilmu. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya, tidak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita, manusia termulia, manusia yang Masya Allah cintai sebagai Khalilullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan juga orang-orang yang tetap istiqomah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini adalah Palestina itu bagian dari kita. Bagian yang mana? Maka nanti akan kita lihat. Masya Allah, luar biasa kita. Ada lagunya siapa? Ya, Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Terus apa lagi? Apa Bu? Yang kuat. Kau jadikan kami saudara, indahnya dalam persaudaraan, gitu ya. Di kayak di apa, saya nggak bisa nyanyi, kayak dipaksa ngono ya. Intinya indahnya kita dalam persaudaraan di dalam Islam. Jadi saya akan memulai dari sini. Orang Islam, orang yang beriman, saya dan ibu-ibu semuanya, kita dengan orang-orang yang di Palestina seperti itu, kita telah dipersaudarakan oleh Allah di dalam ikatan iman. Innamal mu'minuna ikhwah.
Surat Al-Hujurat ayat 10 itu ini sebagai bukti dalil bahwa saya dengan ibu-ibu Allah persaudarakan di atas ikatan iman. Kita orang Indonesia dengan orang-orang Palestina itu juga mereka adalah orang Islam, banyakkan orang Islam, maka kemudian kita diikat oleh sebuah ikatan yang suci, ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh, yaitu ikatan iman. Ya. Nah, di dalam persaudaraan, di dalam ukhuwah, di dalam agama kita itu tidak hanya persaudaraan yang kaitannya yang memiliki hubungan fisik. Tidak hanya saudara itu kalau ada hubungan nasab, fisik, satu rahim, enggak. Tetapi di dalam agama kita persaudaraan itu ketika kemudian memiliki hubungan spiritual, yaitu keimanan. Memiliki hubungan sosial, ya, kita satu, namanya sosial itu manusia, kita ini makhluk sosial, kita bersaudara secara kemudian kemanusiaan kita. Tetapi selain itu juga persaudaraan di dalam agama kita itu memiliki hubungan emosional. Jadi kalau kita sesama saudara belum ada hubungan emosional, maka kata Nabi, meskipun ini disebutkan hadisnya dhaif, tapi makna hadis itu hasan. Orang yang tidak peduli dengan urusan saudaranya, maka dianggap keislamannya itu belum sempurna. Jadi kalau kita cuek, gak ngurus, ya, gak peduli dengan saudara kita dalam tanda kutip yang memiliki kemudian hubungan emosional, maka kemudian dianggap keislaman kita itu belum sempurna. Kalau kita melihat saudara-saudara kita di Palestina tenang-tenang saja, ya, kita tenang-tenang saja, nggak peduli, itu urusannya orang sana, maka kita dianggap belum kemudian keislaman kita itu sempurna. Maka dari sini persaudaraan ini, maka Palestina itu adalah bagian dari diri kita. Ditambah lagi dengan dalil Rasulullah yang sangat kuat, ya, Bukhari Muslim, bahwa seorang muslim itu masalul mu'minin, orang beriman, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza taka minhu ut'un tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal hum. Orang yang beriman itu, permisalan orang yang beriman itu adalah di dalam kecintaan, kasih sayang, ya, seperti itu, saling mengasihi, mencintai, menyayangi, itu bagaikan satu tubuh. Ini dalam hal mencintai, kasih sayang, lalu kemudian dalam hal saling menyayangi, itu Nabi mengatakan ibarat seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu bagiannya yang sakit, maka yang lainnya itu akan merasakan sakit, sehingga kemudian dia nggak bisa tidur, itu matanya nggak bisa tidur, padahal yang sakit jempolnya, cantengan, gitu ya, nggak bisa tidur. Ya, yang sakit paru-parunya, nafas, tapi kemudian badan yang lainnya mungkin panas, nggak bisa tidur. Bahasanya luar biasa. Jadi sebagaikan satu tubuh, apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, gak nyaman, dan dia merasakan sakit. Kalau kita merasakan Palestina itu adalah bagian dari kita, satu tubuh dengan kita, maka ketika mereka kelaparan, kita rasakan rasa lapar itu, kita gak bisa tidur, terjaga, seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang, ya, urusan di dewi kan. Nah ini. Kemudian ada juga Nabi bersabda, ya, al-mu'min lil mu'min kal bunyanin yashuddu ba'duhu ba'du. Bahwa orang yang beriman itu ibarat satu bangunan yang kokoh. Ya. Artinya yang lain satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Nah inilah dasar bahwa kemudian Palestina itu adalah bagian dari kita. Ya, dari hadis
Dan ayat ini, tadi ayatnya surat apa Bu? Al-Hujurat ayat 10. Dari dalil yang dari firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Dan dalil dari Nabi Muhammad SAW yang tadi bahwa seorang mukmin itu ibarat satu tubuh. Dan juga dikatakan juga bahwa orang mukmin itu ibarat satu bangunan. Maka di sini ada hal-hal yang kemudian kita dapatkan sebuah hikmah pelajaran besar. Di mana yang pertama itu dengan dalil itu bahwa yang pertama itu saudara itu harus punya kepedulian atau solidaritas. Jadi ini solidaritas harus punya kita. Ya, ini secara umum. Kalaupun misalkan kita beda agama tapi kemudian itu sama-sama orang Indonesia gitu, maka kita harus tolong menolong. Apalagi ini dalam ikatan iman, ya. Tadi kan kita bicaranya ikatan iman. Artinya kita sama-sama orang Islam seperti itu. Maka ini perlu ada yang pertama itu harus lahir dari persaudaraan itu solidaritas, kepekaan, kepedulian. Dan solidaritas ini adalah konsep persaudaraan yang diharapkan kita bisa merasakan dan bisa akhirnya membantu. Ibu-ibu yang mungkin belum tahu bahwa dalam prinsip ukhuwah, dalam prinsip persaudaraan itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ta'aruf. Ya, mungkin sering dengar. Jadi dalam ukhuwah itu ada prinsip yang harus kita pegang dalam agama kita. Yang pertama itu ta'aruf, yang kedua itu tafahum, yang ketiga itu ta'awun, ya, keempat itu takaful, kemudian yang terakhir itu ihsan. Kalau kita belum pernah mengenal Palestina itu apa? Palestina ki apa? Kan gitu ya. Iku ku jeneng apa? Jeneng makanan apa jenenge wong apa jenenge negara gitu. Kalau kita kenal pun tidak, maka nggak akan sampai kepada tafahum. Ini tahapannya memang. Maka kemudian di sini Bu Lela ingin menghadirkan agar kita itu kenal dengan Palestina, supaya kemudian kita mengenal. Kalau sudah mengenal, maka kemudian kita akan paham. Gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau kenal pun enggak, dia mau bantu. Kalau kenal pun enggak, gimana nanti ada tahapan yang tafahum. Oh, kita memahami, ikut merasakan, memahami, enggak akan bisa. Ya. Jadi Palestina persaudaraan itu menuntut gitu ya, solidaritas, kepekaan, kepedulian. Seperti itu. Dan yang kita tahu sendiri konsep di dalam ukhuwah itu, persaudaraan itu tadi ta'aruf, tafahum. Ketika sudah paham kita, oh itu sedulur ya Pak Dewi ya, dia satu tubuh ya. Oh orang Islam itu satu tubuh. Tidak kenal, maka kemudian ta'awun, saling bantu. Itu. Nanti ke level yang tinggi lagi, nggak hanya saling bantu, tapi takaful, saling menanggung. Ya, beban-beban mereka itu harus kita tanggung. Ibu tahu nanti kenapa kita harus bantu, kita harus peduli Palestina, karena mereka telah menanggung beban kita. Nanti kita akan lihat. Ya, kenapa kemudian kita harus pahami dulu bahwa Palestina itu adalah bagian dari diri kita, sehingga menuntut kita untuk kemudian punya kepedulian, solidaritas ya. Nah, takaful nanti yang terakhir itu isar. Isar itu lebih mementingkan saudara kita daripada diri kita. Kalau kita mau ganti HP, ternyata saudara kita itu Idul Adhanya itu nggak ada yang korban gitu, maka kita isar itu level yang paling tinggi dalam prinsip ukhuwah. Gak jadi ganti HP kita, sudah wes HP ini gak popo jadul. Yang penting saudara kita yang di sana bisa makan, ya. Belum tentu bisa makan daging tiap hari gitu, ya. Gitu. Kita kasih donasi untuk kemudian mereka nggak bisa makan, kita di sini makan. Kita nih masya Allah di Indonesia ini, Nabi mengatakan kalau kamu bangun tidur,
kamu ada makan yang dimakan, kamu sehat, dan kamu dalam kondisi aman, itu kamu seperti memiliki dunia ini milikmu. Saudara kita di sana, tiga-tiganya itu terhampas. Mereka banyak yang terluka, banyak kena sinosida, kemudian makanan juga belum tentu ada. Kadang karena sulitnya itu, nggak tahu itu yang kering itu kotoran hewan atau itu makanan yang sudah basi di jalan itu dimakan. Karena apa? Tuntutan makan harus lapar. Keamanan mereka nggak aman. Makanya kita teringat bentuk rasa syukur kita ini. Nabi sampai mengatakan, kalau bangun tidur kamu sehat, ada makanan yang dimakan, dan kamu kondisinya aman, nggak ada perang, nggak aman, nggak ada gempa bumi, aman. Itu seperti dunia itu punyamu, kata Rasulullah itu. Ya. Kita banyak uang, kalau sakit di ICU nggak rasakan itu hidup. Kan gitu Bu. Orang kaya kalau kemudian gak aman, bentar-bentar bom, bentar-bentar ada yang jatuh, itu ya, ada sinosida, ada apa, itu gak merasakan dunia ini kita hidup itu. Ya Masya Allah, ada seorang anak namanya seorang, dia influencer, dia anak usia 9 tahunan, ya 9 tahunan. Beliau anak ini punya kemampuan retorika yang bagus. Jadi dari negaranya yang harusnya kita kasihani gitu, dia setiap hari itu berjalan di backgroundnya itu puing-puing, backgroundnya itu hancur kan gitu. Di situ dia memotivasi kita orang-orang yang jauh dari. Padahal harusnya mereka yang harus kita motivasi, sabar, semangat gitu ya. Tapi anak itu memotivasi. Ya, Masya Allah, namanya kok lupa ya. Ini jadi harus ada solidaritas, ya, kepedulian yang luar biasa. Makanya kemudian dari sinilah kita itu karena Palestina ini bagian dari diri kita yang Nabi sendiri sudah menyampaikan, Allah sendiri sudah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu, maka kemudian solidaritas ini harus, kepekaan, kepedulian ini harus kita munculkan, karena agama kita pun menuntut dalam ukhuwah itu tadi itu. Ya, sudah tahu kan? Siapa yang belum tahu tentang Palestina di sini? Ada yang belum tahu? Ya, bukan nama makanan. Ya, Filistin. Kita sering free Palestina. Ya, bebaskan Palestina. Kita punya hutang besar dengan Palestina. Kita akan lihat kenapa kita perlu peduli, kita kenapa perlu membantu, kita kenapa perlu kemudian membela, kita kenapa perlu peduli dengan Palestina, karena mereka itu salah satunya bagian dari diri kita. Kenapa ada hal-hal lain yang kemudian lebih banyak yang alasan kenapa kita harus peduli, punya solidaritas kepada orang-orang Palestina, gitu ya. Yang pertama ini secara umum Bu, misi kemanusiaan. Ya, kenapa kita harus peduli, punya solidaritas ya kepada Palestina? Yang satu ini misi kemanusiaan. Saya mendengar Ustadz Abdul Somad bilang begini, tidak harus jadi orang Islam, tidak harus KTP-nya Islam untuk membantu Palestina. Karena kalau kamu merasa manusia, maka kemanusiaanmu itu akan tergerak ketika melihat orang-orang yang kemudian atas dasar ketidakadilan, carut marutnya keadilan universal itu tampak pada Palestina. Ya, seperti itu. Tidak banyak orang yang peduli seperti itu. Mereka membutuhkan bantuan di tengah krisis kemanusiaan. Jadi sampai Ustadz Abdul Somad itu bilang gitu, tidak harus jadi orang Islam. Ronaldo saja pro Palestina. Ya, tahu nggak?
Ronaldo itu pesepak bola sing ganteng kan gitu ya. Nah, kalau nggak tahu ya kasih tahu itu beliau itu pro Palestina. Agamanya apakah dia Islam? Ya nggak tahu ya. Kayaknya sih belum kan gitu ya. Moga-moga Islam gitu ya nantinya. Tapi atas dasar kemanusiaan. Kalau kita ngerasa manusia dan akal sehat manusia itu ada dan hati nuraninya dipakai, maka dia melihat orang Palestina apapun agamanya, maka dia akan peduli. Ya, ini nggak usah bicara agama dulu, ya. Apalagi kita sama dengan mereka, gitulah. Ini secara kemanusiaan. Jadi Palestina itu bukan hanya masalah lokal, persaudaraan di dalam agama itu tidak dibatasi geografis. Ya, jadi jangan bilang gini, kono urusannya sana, itu urusan negara sana. Islam itu tadi ya bahasanya orang mukmin itu bersaudara, itu artinya tidak dibatasi geografis wilayah, tidak. Ya, yang di sini iya, yang di jauh sana orang-orang yang Islam yang ada di Rusia, yang ada di mungkin di manalah di negara mana, itu kalau dia beriman orang Islam maka kita adalah saudaranya. Itu tidak ada wilayah geografis yang membatasi, tidak. Ya, seperti itu. Maka atas dasar misi kemanusiaan inilah kemudian kita pantas peduli, kita pantas kemudian membantu, kita pantas punya solidaritas kepada orang-orang Palestina, seperti itu ya. Ini bukan hanya masalah lokal, tetapi ini simbol ketimpangan global. Palestina itu gambaran carut-marutnya keadilan universal. Ini orang-orang Palestina itu kalau sama orang Indonesia itu ada ikatan emosional yang luar biasa. Itu anak kecil itu ya. Jadi orang sana itu, ini ceritanya Muhammad Hussein. Tahu ya, Muhammad Hussein itu yang punya istri orang sana. Ya, yang sekarang sering banyak itu nyampaikan orang Palestina kalau sama orang Indonesia itu seperti ada hubungan emosional. Ya. Karena apa? Karena mereka anak-anak kecil yang hari ini mungkin usianya 9, 10, 11, mungkin remaja, itu sudah mendengar cerita-cerita dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa mereka itu orang Indonesia lah yang dari dulu tidak pernah berhenti untuk membantu orang-orang Palestina. Orang Arab mulai kenapa tidak begitu antusias? Karena orang-orang Arab takut dengan itu sudah Indonesia akan kami hancurkan, katanya orang Israel, karena ikut campur dengan urusan Palestina. Karena kita ini yang sampai saat ini orang Indonesia itu begitu pedulinya. Orang sana anak kecil itu udah bilang gini, kami tidak punya harapan dengan bangsa Arab. Harapan kami hanya kepada bangsa Indonesia. Mereka itu kalau ditanya gini, sampai kami bermimpi, dalam mimpi kami barisan pemimpin stok yang paling depan itu orang-orang Indonesia. Mereka bahkan bermimpi seperti orang-orang Salahuddin al-Ayyubi itu akan datang dari orang Indonesia. Dan akan membebaskan Palestina. Ini adalah mereka pendukungnya itu adalah orang-orang dari Indonesia. Karena kita nggak pernah berhenti sampai saat ini. Makanya jangan heran kalau kemudian kita terus dengan Palestina itu terus seperti ya. Mereka berharap besar. Ibu tahu ketika ada orang Indonesia, katanya Muhammad Hussein ini, ya Muhammad Hussein ya, yang punya, tahu ya, artinya kecil pakai kacamata, kuliahnya di sana. Dia sampai heran ketika beliau itu mau kuliah di sana, lalu kemudian naik angkot. Naik angkot, katanya beliau angkotnya nggak kayak di Indonesia yang warna-warnanya itu apa. Di sana itu kayak sekarang Grab di sini angkotnya itu. Jadi punya pribadi, terus nanti orang bisa masuk gitu ya. Nah ketika dia masuk, yang lainnya kan ya orang-orang katanya bangsa kelihatan. Nah dia kan kecil, terus kayak itu dari spionnya itu dia ngerasa diliatin sama sopirnya itu. Lalu kemudian ketika sudah
kamu apakah orang Cina? Bukan. Dari mana kamu? Indonesia. Itu langsung raut mukanya itu sudah berubah. Lalu terus apa lagi? Ramah, lalu kemudian ketika turun nggak mau dibayar. Dan mulai saat itu kalau ketemu itu nggak mau dibayar. Orang Indonesia nggak, karena mereka itu luar biasa dengan orang Indonesia. Kata Muhammad Hussein, saya kalau Jumatan sudah saya susah katanya. Kenapa? Tahu orang Indonesia, kamu setelah ini ke rumahku, tarik lagi ke rumahku, mau diapa? Dikasih makan. Ini ungkapan para ustadz-ustadz yang sudah ke sana. Ketika tahu dari Indonesia, maka mereka itu sangat senang dan sangat kemudian mengatakan begitu luar biasanya. Ya, Ustadz Salim Afilah juga pernah. Mereka itu senang dan ramah ketika susah kalau waktunya makan. Semua nawari makan. Ayo makan di tempat saya, di tempat saya. Ada hubungan emosional. Kenapa? Ternyata negara yang pertama kali menyatakan kemerdekaan Indonesia itu adalah orang-orang Palestina. Mereka kemudian orang-orang yang kaya di sana itu sampai menguras. Jadi ini ya, dulu ketika Indonesia itu menyatakan kemerdekaan, tidak ada satupun negara yang mau bahasanya bukan perlu ya oleh itu ya. Itu enggak, akhirnya ada orang Palestina, Syekh Palestina, dan radio menyuarakan bahwa mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya 2 tahun setelah itu semua negara mengakui Indonesia itu merdeka. Bahkan ketika berjuang melawan penjajah, ada seorang dermawan, dia menguras habis uangnya yang ada, lalu dikirimkan Indonesia, dikatakan lah ini untuk berjaga hubungan, sudah berhutang banyak, tidak alasan untuk tidak Palestina. Ya, kemerdekaan kita yang mengakui awal itu adalah orang-orang Palestina. Seperti itu ya, maka inilah mereka itu saudara kita. Kita hanya bisa mendoakan teruslah kemudian dengan apa yang kita mensuarakanlah kebenaran ini. Dan yang memojokkan sebenarnya nggak habis-habis. Ibu kalau belajar menturi disebut Al-Aqsa di sana itu memang nanti ujian itu mereka nggak mereka tidak capek, mereka nggak mau keluar dari sana ya. Padahal mereka yang merasakan ya ini. Jadi kenapa kita harus peduli dengan Palestina? Karena misi kemanusiaan secara umum, karena kemanusiaan tidak harus jadi orang Islam, manusia kita harus peduli. Yang pertama itu, yang kedua yaitu tadi mereka adalah kita ya, kita diikat namanya saudara itu harus kemudian saling bantu. Bukankah ibu kalau kemudian saudara kakak adiknya bantuan kita bantu, mereka saudara kita ya, kita sudah diikat dengan tali dalilnya. Yang ketiga, di sana itu ada Masjid Al-Aqsa. Masjid, bukan masjidnya orang Palestina, masjid umat Islam. Dan kita punya kewajiban untuk membela. Itu kewajiban kita untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa itu untuk tetap berdiri. Tetapi kita telah diwakili oleh orang-orang yang di sana. Satu orang mewakili beberapa ribu orang. Karena jumlah umat Islam itu banyak di dunia ini. Tetapi itu mereka satu orang itu mewakili kita. Padahal itu adalah kewajiban kita untuk membela. Jadi Nabi pernah bersabda, kalau kau kunjungilah Masjid Al-Aqsa, tapi kalau tidak maka kirimkanlah agar lampu-lampu di sana tetap menyala. Karena ketika kita bantu agar di sana lampu-lampu di sana tetap menyala, maka kita dihitung seperti kemudian sebagaimana mereka yang berjihad. Jadi kita ini berhutang budi. Ya, mereka telah mewakili nyawanya, satu orang itu mewakili ya orang Islam yang ada di seluruh dunia ini berapanya gitu kalau dibagi. Jadi di sana ada Masjid Al-Aqsa, masjidnya umat Islam, bukan masjidnya orang-orang Palestina, tapi orang Islam. Dan itu menjadi kewajiban kita untuk mempertahankannya. Tapi sepertinya kan kita tidak mungkin kalau pergi ke sana. Benar enggak, Bu?
Aduh, suruh ngaji roto adoh sidik, roto aman sidik, juara sarah. Apalagi tahu dan harus menyetorkan, butuh dana, butuh apa? Butuh keberanian. Mau umrah plus negeri Sam, Palestina, Al-Aqsa aja gak sampai ya, kan gitu ya. Jadi yang kedua, kenapa kita harus bantu? Karena kita punya kewajiban mempertahankan Masjid Al-Aqsa yang di sana, yang itu menjadi kewajiban kita, tapi kita sudah diwakili oleh orang-orang sana. Yang kedua itu, kenapa kita harus